Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau memperhatikan setiap kehidupan kami. Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu yang begitu indah di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. We welcome you Lord in this place. Kami menyambut-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, jamah setiap umat-Mu. Kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk mendengar pesan Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Lawat setiap hati di tempat ini. Tidak ada yang terlewati Tuhan. Semua dijamah oleh kasih Tuhan. Dan saat ini bekerjalah Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu untuk mendengar. Dan biarlah Kau menjadikan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Ketika firman Tuhan disampaikan, iman kami dibangkitkan. Dan sesuatu yang ajaib sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih juga buat tim Praise and Worship, keren banget. Wah, kok bisa lagunya pas ya? Tuhan tahu. Hari ini tema firman Tuhan juga Dia tahu gitu ya. Karena itu ketika tadi lagu ini dinyanyikan, waduh itu kayak Tuhan gitu. Tuhan itu bener loh, semua yang dikatakan itu ya, dari pujian pertama sampai firman, sampai nanti selesai itu semuanya benar saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, tema hari ini adalah Dia tahu jalan cerita hidupku. Dia tahu jalan cerita hidupku. Kalau pada saat ini saudara berkata bahwa Pastor gak tahu apa yang saya alami. Ya, setiap orang itu punya cerita masing-masing. Setiap orang itu punya kisah kehidupannya ya. Berbeda antara saudara dengan saya. Saya gak tahu apa yang saudara pernah alami. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Dan saya juga nggak tahu apa yang nanti akan kita alami. Tetapi kebenarannya hari ini adalah Dia tahu semuanya. Dia Tuhan yang ada in the past, di masa lalu. Dia Tuhan yang ada saat ini in the present. Dan Dia adalah Tuhan yang ada in the future. Dia Tuhan yang ada di masa lampau, Dia Tuhan yang ada di masa sekarang. Dan Dia adalah Tuhan yang ada di masa depan kita. Percaya katakan amin. Karena itu Dia telah mengetahui akhir dari sejak permulaan. He is the Alpha and the Omega. Dia adalah awal dan yang akhir. Semuanya Tuhan tahu. Ibrani 4 ayat 13 berkata, tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapannya. Kepada Dialah kita harus memberi pertanggungjawaban. Saya sengaja garis bawain atau tebalkan kata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan saudara. Gak ada. Mungkin kita bisa sembunyi di hadapan manusia tapi gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ada orang yang berkata my life is a story. Hidupku adalah sebuah kisah. Ya. My life it's a love story. Hidup saudara dan saya adalah kisah cinta. It's a love story between God and us. Sebuah kisah cinta antara Tuhan dengan kita. Karena saudara, Tuhan yang menuliskan setiap kisah kita loh. Dari awal sampai akhir Tuhan yang menuliskan semuanya. Kemarin saya sempat cari-cari kata saudara dalam bahasa Inggris ya. Saya temukan seperti ini ya. He is the author of our lives. Author adalah penulis. Kalau kita baca buku saudara, ini authornya siapa ini? Yang penulisnya siapa ini? He is the author of our lives. Dia penulis kehidupan kita. He is the creator of our lives. Dia itu pencipta kehidupan kita. And He is the director of our lives.
Dia yang menyutradarai kehidupan kita. Dan saya percaya kalau hidup kita Tuhan yang tulis. Kalau kita tahu hidup kita Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menuntun, saya percaya semuanya pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Our story is His glory. Kisah saudara dan saya, kisah kita menyatakan kemuliaannya. Ada amin saudara? Our story is for His glory. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Dia yang tulis kok. Dia yang ciptakan kok. Dia yang create. Dia yang menjadi direktor, sutradara saudara. Pasti semuanya yang indah. Pasti semuanya yang mulia saudara. Karena itu Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 3. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Lah, itu dia. Saudara, itu surat Kristus loh. Yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Elohim yang hidup. Bukan dengan loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Ketika orang melihat kehidupan saudara dan saya, orang itu melihat karya Kristus. Percaya katakan amin. Saudara dan saya adalah surat Kristus. Wow. Dan Yeremia 29 ayat 11 kita semua tahu. Sebab aku tahu kata Tuhan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara, sekalipun musuh ya, mau merekahkan yang buruk atas kehidupan saudara, gak mungkin bisa. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari semua kuasa roh di dalam dunia ini. Apapun yang orang atau musuh atau iblis pun berusaha rancangkan buruk dalam kehidupan saudara, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan, itu jadi atas kehidupan saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Gak ada yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan atas kehidupan kita, amin. Karena itu ada 3 kebenaran Tuhan atas kehidupan kita yang kita perlu tahu. Kita mau melihat ini. Tadi kan kita sedang bahas ya, Tuhan itu tahu jalan cerita hidupku. Yang pertama, kebenaran Tuhan atas kita. Dia mengenalku. Iya, Tuhan itu sangat mengenal saudara dan saya. Dia tahu setiap nama kita. Mungkin kita nggak tahu ya siapa namanya orang yang duduk di depan saudara atau di belakang atau di samping, bahkan samping kiri kanan. Kalau yang di depan mungkin tahu ya, tapi kalau yang duduk di belakang, di balkon mungkin belum kenal gitu. Tapi Tuhan itu tahu, Dia memanggil kita dengan namanya. Saya tadi pagi itu sempat kirim lagu-lagu ya ke Ricky. Nah, Ricky ini yang main keyboard. Saya kirim lagu-lagu, nanti Celia mau nyanyi ini. Lalu saya kadang itu kirim juga ke Kiki, ya dia tim leadernya dari tim Praise and Worship gitu kan di sini. Iya Ricky ya bener ya. Lalu tadi saya bilang sama Kiki, tadi saya udah kirim juga kok ke Rizky. Saya bilang, hah? Terus Kiki bingung, bukannya Ricky kok Rizky? Ya ampun, iya sorry salah. Ricky, bukan Rizky. Soalnya saya juga kirim lagu ke Rizky saudara, untuk lagu-lagu 7 menit jelang tidur. Jadi kan kayak bisa kebalik gitu, Ricky, Rizky. Saya aja yang udah kenal mereka bertahun-tahun bisa kadang keliru gitu, kebalik namanya. Yang lucu juga Pastor Yusak ini saudara, Pastor Yusak lucu juga. Kadang kalau ada Pastor Billy, Pastor Gary gitu kan kita kumpul satu keluarga gitu. Kalau cepet-cepetan Pastor Yusak bisa keliru loh nyebutnya. Bill, Ger, Bill. Kebalik, Pastor Billy dipanggil Gary, Pastor Gary dipanggil Billy gitu. Ger, Bill, Ger. Kadang saudara, kita sebagai manusia suka lupa loh nama orang. Saya juga kadang, sebentar siapa ini namanya ya. Udah berusaha inget-inget nanti setengah jam, 1 jam, siapa tadi namanya? Tapi Tuhan gak kayak gitu loh saudara. Tuhan itu mengenal kita secara personal.
Dia benar-benar tahu siapa nama saudara loh. Ayo kita mau lihat ya. Dikatakan Tuhan itu kan gembala yang baik. Di Yohanes 10 ayat 3 dan 4 nanti kita baca ya. Baginya penjaga membukakan pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Ia memanggil domba-domba miliknya berdasarkan nama masing-masing. Wow. Yesus memanggil domba-dombanya itu berdasarkan namanya masing-masing. Domba itu kan mirip-mirip ya saudara ya. Saya dulu tuh punya anjing banyak sekali di rumah. Tapi sekarang udah banyak disimpan di sini kayaknya. Yakub situ ya, di kebunnya di Malang sini. Saya tuh gak inget ini namanya siapa. Anjing pudel kan mirip-mirip coklat-coklat gitu kan saudara. Tapi Pastor Billy ingat. Anak-anak saya juga tahu gitu. Ma ini namanya ini Tenggo. Ini namanya siapa gitu ya. Saya kadang lupa saudara. Tapi Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia memanggil kita domba-dombanya berdasarkan nama masing-masing. Wow. Dan di ayat keempat, ia menuntun domba-domba miliknya. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tuhan mengenal kita karena kita nanti juga bisa tuh saudara. Gimana pastor bisa mendengar suara Tuhan? Kalau saudara sering dengar suara Tuhan, saudara akan ngerti. Oh ini suara Tuhan. Ada lagu, ini lagu lama sih dalam bahasa Inggris. Tapi bagus banget. Pujian ini berkata gini. He knows my name. Dia tahu namaku. He knows my every thought. Dia tahu pikiranku. He sees each tears that fall and hears me when I call. Pujian ini berkata, He knows my name. Dia tahu namaku. Dia tahu setiap pikiranku. Dia lihat setiap tetes air mataku. Dan dia mendengar ketika aku memanggilnya. Wow, ini lagu keren saudara. Saat ini Tuhan mau nyatakan bahwa dia sudah mengenal kita jauh sebelum Tuhan taruh kita di kandungan ibu kita loh saudara. Mazmur 139 ayat yang ke-15 dan 16. Ketika saya baca ini saya lumayan kaget gitu. Dikatakan tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu. Dan pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi, ketika aku dirajut di kedalaman bumi, matamu sudah melihatku selagi aku masih bakal anak. Berarti belum jadi anak saudara, masih bakal anak. Dan pada kitabmu telah tertulis seluruh hari-hari yang akan dibentuk ketika belum ada satupun yang dimulai. Wow, Tuhan itu bisa tahu loh, ini tulangnya Lia nih berapa inch, berapa senti gitu ya. Tuhan yang membentuk pinggang saya saudara, Tuhan yang bentuk semuanya, keren banget. Sampai tulang aja Tuhan itu bisa, detailnya bisa tahu loh saudara. Bukan hanya nama dia tahu, tulang dia tahu saudara. Dan bukan hanya itu, dia menyelidiki kedalaman isi hati. Ada istilah kedalaman laut, mungkin orang bisa kira-kira ya berapa. Tapi kedalaman isi hati siapa bisa tahu? Who knows? Cuman Tuhan yang bisa melihat kedalaman isi hati. Kalau saat ini saudara mungkin sedang menyimpan, menyembunyikan. Di depan kelihatannya senyum-senyum. Di depan kelihatannya seperti nggak terjadi apa-apa tapi sakit hatinya. Makanya ada istilah sakitnya itu di sini gitu. Nggak kelihatan luka-lukanya tapi sakitnya di sini. Saya mau katakan saat ini. Ya Tuhan tahu yang saudara alami. Tuhan melihat kedalaman isi hati saudara. Yang bahkan gak seorang pun bisa tahu saudara. He knows. Dia tahu. Di Mazmur 44 ayat 22. Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia mengetahui rahasia hati. Kalau saat ini mungkin saudara berkata, Pastor, gak banyak orang yang kenal aku bukan orang terkenal Pastor. Gak masalah.
Followersku di Instagram itu gak sebanyak orang-orang, gak masalah saudara. Orang mau kenal kita, orang gak, itu gak masalah. Yang terpenting Tuhan sangat mengenal saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bukan hanya sampai di situ saja. Firman Tuhan juga berkata, kalaupun ada seorang ibu yang melupakan anaknya. Saya kemarin dengar kesaksian ada seorang ibu yang karena divorce, cerai, terus gak ketemu anaknya selama tahunan saudara. Sampai anaknya dulu waktu masih kecil ketemu sama mamanya itu udah usia belasan tahun, udah remaja, suaranya kalau laki udah berubah gitu. Terus ketika ketemu tuh gak mengenali gitu ya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang wanita melupakan anaknya dan tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun ia dapat melupakannya, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Wow. Tuhan mengasihi kita tuh sampai segitunya. Di Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Yahweh menyambutku. Kadang orang tua terbatas ya, bukan karena gak mengasihi, mungkin karena ada persoalan perekonomian atau apa saudara. Kadang kita bisa lupa gitu sama anak. Tapi dikatakan Tuhan gak pernah melupakan kita. Tuhan menyambut kita saudara. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sedalamnya hatiku kau pun, oh Engkau tahu Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam, gak ada yang bisa menjauhkan Lia dari kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia selalu setia. Orang boleh tinggalkan saudara, orang boleh lupakan saudara, orang boleh gak reken saudaranya. Tapi dia selalu bersama dengan kita. Yang pertama tadi bukan hanya dia mengenal kita. Tapi yang kedua, dia memperhatikanku. Ya. Mazmur 139 ayat yang kedua sampai yang keempat. Wow, ini ayat keren banget saudara. Engkau melihat ketika aku duduk dan ketika aku berdiri. Adakah orang tuh yang sampai memperhatikan kita seperti itu? Kita duduk, diperhatiin, kita berdiri, diperhatiin. Engkau memahami pikiranku dari jauh. Lalu dikatakan, engkau mengawasiku ketika aku berjalan. Ya ampun. Ketika berjalan gini loh Tuhan itu ngawasin loh. Lia berjalan gini Tuhan ngawasin loh. Dikatakan lagi ketika aku berbaring. Ketika kita tidur saudara. Dan mengenal semua jalanku. Kalau ada orang berkata, aku tadi lihat Cece jalan di Galaxy Mall. Kadang kita gak sadar saudara, ada orang tuh yang ngewasno gitu. Ngewasno tuh apa ya, mengawasi, ngeliat kita gitu. Kita gak tahu kita sedang diawasin. Kita gak lihat orang itu tapi orang itu ngeliat kita. Saudara saya mau katakan gak ada pribadi yang lebih memperhatikan kita daripada Tuhan. Katakan amin. Di ayat yang keempat. Karena tidak ada perkataan pada lidahku ya Yahweh, lihatlah engkau telah mengetahui semuanya. Bahkan di saat kita belum ngomong sama Tuhan, Tuhan itu udah tahu semuanya saudara. Kalau kita sadari saudara, wow, Tuhan itu memperhatikan kita segitunya ya. Penjaga kita tidak pernah terlelap atau tertidur loh. Saat saudara tidur pun saudara diperhatikan Tuhan loh. Percaya katakan amin. Bahkan dikatakan aku memberkati saat kamu tidur. Saudara tahu
ketika saudara sedang tidur, Tuhan itu sedang mempersiapkan berkat-berkat yang terbaik buat saudara. Tuhan itu sudah menyiapkan semuanya. Itu tuh Tuhan yang saudara dan saya sembah. Keren pol. Kemudian kita mau lihat lagi dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan 15. Tuhan bukan hanya memperhatikan kita ya. Oh dia bukan hanya mengawasi, ngewasnoto gitu. Enggak saudara. Dia Tuhan yang peduli dan merasakan apa yang kita rasakan. Sekarang karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus, Putra Elohim. Marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu tetapi dia tidak berbuat dosa. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Gak apa-apa saudara, nobody's perfect. Gak ada seorang pun yang sempurna. Rasul Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Dan Tuhan, dia merasakan. Ketika saudara sedih, Tuhan juga ikut merasakan loh. Saudara, kita lihat ya. Ada ayat yang paling singkat di Bible ini. Ada yang tahu di mana ayat yang paling singkat, saudara? Saya kasih tahu ya. Di Yohanes 11 ayat 35. Bahasa Inggrisnya seperti ini. Jesus wept, titik. Itu aja saudara. Yesus menangis. Cuman 2 kata. Ini adalah ayat yang paling pendek di Bible saudara. Kok bisa Pastor? Kenapa Yesus menangis? Kisahnya pada saat itu Tuhan itu datang kepada Maria dan Marta. Melihat mereka menangis karena Lazarus meninggal. Tuhan itu terharu katanya. Di ayat 33 Yesus menjadi sedih dan terharu loh. Berarti saudara, ketika saudara sedih, ketika saudara mengalami beban yang berat, ketika saudara merasa tersakiti, Tuhan juga ikut merasakan. Dikatakan Yesus, dia jadi ikutan sedih dan terharu. Dan dikatakan menangislah Yesus di ayat 35. Saudara, gak dosa kok nangis di hadapan Tuhan. Ketika kita udah gak tahu lagi harus ngapain, saudara ya. Gak apa-apa, nangis di hadapan Tuhan, Tuhan tahu kok. Tuhan gak pernah memandang hina terus bilang, cengeng kamu tuh gitu aja baper gitu ya. Enggak. Kita lihat bagaimana Tuhan memandang orang-orang yang remuk hatinya. Mazmur 34 ayat 19. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, broken heart. Dan dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Orang yang jiwanya remuk tuh kayak orang stres, depres gitu ya. Dan di Mazmur 51 ayat 19, kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk. Dan engkau tidak memandang hina hati yang patah dan hancur ya Elohim. Gak apa-apa saudara, kita bisa datang sama Tuhan apa adanya. Saudara mau nangis, saudara mau sujud, saudara mau ketawa, saudara mau apa. Saudara gak perlu sembunyikan itu. Tuhan tahu semuanya. Dan saat kita gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, saya kasih tahu rahasia saudara ya. Hal yang terbaik yang saudara dan saya bisa lakukan, datang pada Yesus. Karena Tuhan membuka tangannya, Tuhan datangkan, come to me, datang kepadaku nak. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Yang percaya katakan, oh aku tetap percaya, tetap percaya.
dan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya. Yes, kami tahu pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia. Oh Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin. Yang pertama tadi saudara, Dia mengenal saudara. Yang kedua, Dia memperhatikan saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, Dia menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mazmur 120 ayat yang pertama. Di dalam kesesakanku, aku berseru kepada Yahweh. Dan Dia menjawab aku. Banyak sekali ayat di Bible ini yang berkata ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Ketika kita berseru, Tuhan menjawab. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Yahweh dan Dia menjawab. Saya ngomong gini sampai mau nangis saudara. Karena ini benar-benar yang saya alami. Setiap kali saya berseru kepada Tuhan, Tuhan selalu menjawab saya. Dan bukan cuma Lia yang ngalamin ini, tapi semua dari kita, saudara dan saya sama. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita. Mazmur 3 ayat yang ketiga dan sampai ayat yang kelima. Mungkin orang bisa berbicara melihat kita, oh mana dia punya Tuhan tapi kok kayak gitu. Kok diizinkan ya sama Tuhan ngalami seperti itu? Kok ada pergumulan ini dan itu? Banyak orang berbicara tentang aku, kata pemazmur. Tidak ada pertolongan baginya dari Elohim. Selah. Namun Engkau ya Yahweh adalah perisai di sekelilingku, kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat kelima. Aku berseru kepada Yahweh dan Dia mendengarkanku dari gunung kudusnya. Selah. Wow. Firman Tuhan ini gak sembarang ngecap saudara ya. Kalau orang bisa ngecap, tapi firman Tuhan ini ya dan amin. Terbukti, murni. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Yahweh dan aku berseru kepada Elohimku. Dia mendengar seruanku dari baitnya. Dan seruanku sampai di hadapannya. Bahkan hingga ke telinganya. Ada satu kisah di Bible. Kisah Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Namanya Bartimeus. Dia ini adalah pengemis yang buta, saudara. Kalau buta itu berarti nggak bisa melihat tapi masih bisa dengar. Nah suatu saat Bartimeus ini mendengar gitu. Ada Yesus loh datang. Semua orang pada ribut. Ada Yesus datang. Wow, orang mulai datang dari mana-mana gitu ya. Soalnya kan kalau ada Yesus di situ ada mujizat. Lalu si Bartimeus ini sambil dia nggak tahu gitu ya. Apa? Dengar ada Yesus. Dia nggak ngerti Yesus itu di mana gitu. Tapi dia bisa dengar. Kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 18. Ayatnya ini dari 38 kisahnya sampai nanti 43 saudara. Maka berserulah dia, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi orang-orang yang berjalan di sekitarnya bilang, diam. Kamu tuh berisik kayak teriak-teriak. Ngapain kamu tuh? Mungkin orang-orang di sekitarnya terganggu. Ini orang buta kok teriak-teriak gitu kan. Gak menghargai saudara. Malah disuruh diam. Apa yang dilakukan Bartimeus? Di ayat 39. Namun ia berseru lebih keras. Anak Daud kasihanilah aku. Saudara kalau orang udah desperate. Orang udah gak tahu lagi harus minta tolong sama siapa saudara. Siapa coba yang bisa menyembuhkan orang buta zaman dulu? Ke dokter mata. Ini pengemis gak punya uang saudara. Udah desperate, ya udah dia berseru sama Tuhan. Dilarang semakin kenceng.
Lalu apa yang terjadi, kita mau melihat di ayat yang ke-41. Yesus itu tanya, apakah yang kau inginkan supaya aku lakukan bagimu? Cik baik saudara ya, Tuhan itu nanya kayak gitu. Apa nak yang kamu inginkan supaya aku lakukan bagimu? Jawabnya, Tuhan buatlah aku dapat melihat. Wah. Kemudian di ayat 42, Yesus berkata kepadanya, melihatlah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat. Saat ini, seberapa besar pergumulanmu, gak ada orang yang bisa tolong saudara. Kemampuan kita terbatas saudara. Berserulah, dia sanggup menjawab dan menyelamatkanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21, dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Dan itu terjadi di tempat ini. Gereja YHS Malang. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, saudara dan saya pasti diselamatkan. Amin. Berserulah Yesus, Yesus. Ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Oh benar Tuhan, ada jawaban dalam. Saudara akan mengalami saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Saya undang worshipers untuk naik ke atas. Saudara, saat ini ya, Tuhan mau membuktikan firman-Nya. Percayakah saudara, apapun yang saudara alami saat saudara berseru Yesus, saat ini dia katakan, iya nak, apa yang engkau mau untuk aku perbuat? Saat ini saudara, saya mau katakan dengan perkataan iman, mata Tuhan terarah kepada saudara. Telinga Tuhan mendengar setiap seruan di tempat ini. Dan telinganya, tangannya terulur kepada setiap kita. Matanya, telinganya, tangannya saudara siap untuk menyelamatkan saudara. This is the time. Saat ini adalah waktunya yang dia ada di tempat ini. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Jangan pernah meragukan ketika saudara ngomong apapun sama Tuhan. Tuhan selalu dengar. Dan sebagai kesimpulannya, dia tahu jalan cerita hidupku. Karena dia mengenalku by name, personal, pribadi. Dan dia memperhatikanku. Aku duduk, aku berdiri, aku berjalan, aku berbaring. Tuhan memperhatikan. Dan yang ketiga, dia menyelamatkan. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bukan hanya saudara dengar, tapi saudara dan saya alami in Jesus name. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita mau lihat satu ayat lagi saudara. Kemudian kita akan naikkan pujian ini. Ini ayat favorit saya. Sefanya 3 ayat 17. Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu saat ini. Tuhan Yahweh ada di tengah-tengah kita. Sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Dia akan bersuka cita atas engkau dengan kegembiraan. Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Dan dia akan bergembira atasmu dengan nyanyian sukacita. Because your story is for His glory. Amin. Berserulah Yesus. Oh, Yesus. Ada pengharapan yang penuh. Nama yang selalu siap menolong.
penuh dan pasti. Kami percaya, kami percaya saat ini Tuhan, Kau memperhatikan umat-Mu, Kau mendengarkan Tuhan, dan Kau menolong setiap kami. Kami bersyukur. Thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang baru, nama yang selalu siap menolong. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah gagal untuk menyelamatkanmu. Thank you Lord. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Katakan nama Yesus. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Terima kasih. Kami tahu bahwa selalu ada satu pribadi yang sangat mengenal kami, yang sangat memperhatikan kami, dan yang selalu sanggup menyelamatkan kami. Nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Saat ini kami berkata in Jesus name, ada kelepasan di tempat ini. In Jesus name ada kesembuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Semua yang lemah dikuatkan. Semua yang berbeban berat diberikan kelegaan. Semua yang merasa berkekurangan diberkati berlimpah. Dan kami semua diselamatkan, ditolong Tuhan. Alami mujizat dari Tuhan. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya, pada siapa kami berharap. Nama Yesus, nama yang tidak pernah mengecewakan. Percaya sudah ditolong, disembuhkan, diberkati, dan diselamatkan Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.